Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semuanya, berjumpa kembali dengan saya Cynthia Rina dalam podcast pengadaan barang jasa pemerintah untuk pengembangan pariwisata. Senang sekali saya juga sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tentu saja kita akan membahas mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, dalam hal ini adalah pengembangan pariwisata. Dan sudah ada dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari Pemda DIY selaku pengelola pengadaan barang dan jasa pertama, ada Bapak Ahmad Geri Sarwo Edi SST Par. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini Mas lagi ya, berarti ya. Mas Geri yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan juga ada Sekretaris Komisi C DPRD DIY Bapak Kuswanto SIP. Selamat pagi Pak Kus. Selamat pagi Mbak Cynthia. Kita harus selalu semangat ya. Wah, harus semangat. Dan tentunya kita juga akan memberikan informasi kepada masyarakat semua berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah dalam hal ini untuk pengembangan pariwisata. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengadaan jasa barang dan juga jasa oleh pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini juga merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Berkaitan dengan pengadaan ini yang tepat sasaran, pemerintah juga dapat menyediakan secara garis besarnya adalah infrastruktur, fasilitas, serta layanan pendukung pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Untuk proses pengadaan ini juga perlu perhatian untuk prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas agar pembangunan sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta berjalan sesuai dengan rencana strategis. Kita akan bahas tuntas di sini tentu saja berkaitan dengan hal tersebut. Saya mau ke Mas Geri terlebih dahulu untuk yang pertama. Mengapa untuk barang jasa pemerintah ini, terutama di sektor pariwisata, memiliki peran yang sangat strategis? Silakan Mas Geri. Jadi memang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan ini sangat strategis untuk di bidang pariwisata pada khususnya. Karena menjadi pendukung, mau tidak mau, pemerintah akan melakukan pengadaan barang dan jasa yang menyeluruh, termasuk untuk seperti jalan, infrastruktur jalan, kemudian penataan destinasi seperti yang dilakukan mungkin kalau di DIY itu dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Nah, penataan-penataan seperti itu semuanya menggunakan aturan pengadaan barang jasa dan pemerintah, yang meskipun itu bisa dilakukan oleh dinas terkait melalui penyedia ataupun dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola, yaitu yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui mungkin kalau yang sering kita dengar itu padat karya. Nah, padat karya itu di bidang pariwisata juga ada, Mbak. Jadi ada padat karya infrastruktur, ada padat karya istimewa kalau di DIY seperti itu, dan padat-padat karya itu ada beberapa destinasi itu yang sudah menerapkan itu. Jadi melalui pengadaan swakelola yang pengadaannya semuanya oleh masyarakat lokal. Jadi tenaga kerjanya lokal, kemudian mungkin kalau dari dinas biasanya mengarahkan untuk pembeliannya juga dilakukan di toko sekitar, jadi menggerakkan perekonomian untuk kewilayahan tersebut. Apakah hal ini hanya sekedar mungkin tadi ada pembangunan infrastruktur, ada padat karya istimewa seperti itu? Apakah hanya sekedar pembangunan saja atau ada strategi lainnya, Mas, dalam pengembangan pariwisata di pengadaan barang jasanya sendiri? Kalau pengadaan barang jasa sendiri sebenarnya untuk setiap sektor itu aturannya dasar hampir sama, Mbak. Ya. Cuman mungkin kebutuhannya yang berbeda, ya. Selain untuk infrastruktur tentunya pengadaan seperti kami lihat di daftar itu seperti untuk peningkatan sumber daya manusia. Itu juga ada anggaran dari pemerintah untuk ke sana untuk penambahan kapasitas masyarakat di destinasi pariwisata, karena memang sektor pariwisata ini
membutuhkan SDM yang mungkin lebih daripada yang lain karena menyangkut pelayanan ya, pelayanan prima seperti itu, dan melayani harus bisa seperti itu. Dan mungkin di beberapa destinasi seperti kalau di Sleman ada tebing breksi, itu setahu kami itu sudah ada pelatihan bahasa Inggris. Jadi memang di sana masyarakat lokalnya dilatih, jadi mereka meningkatkan kapasitasnya. Jadi tidak hanya melulu pengadaan barang jasa itu hanya infrastruktur, tidak, tapi juga ada bisa dia aturannya untuk peningkatan sumber daya manusia. Jadi masuk apa itu pendidikan ya, seperti itu. Oh, ternyata banyak sekali ya untuk pengadaan barang jasanya ini untuk pariwisata. Karena kan DIY ini menjadi salah satu poros pariwisata juga ya. Semua orang berliburnya kalau nggak Bali, Jogja, gitu kan ya. Kemarin kalau kita lihat di masa libur Lebaran ataupun ini banyak tanggal merah di bulan ini mungkin ya. Ini juga masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang ke Jogja. Nah, untuk pengembangan pariwisata ini juga sangat penting dilakukan agar nantinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin prima seperti itu ya, Mas Giri ya. Nah, kalau untuk bentuk pengadaan barang jasa ini sendiri yang paling dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata apa saja, Mas? Kalau untuk saat ini di DIY sendiri itu masih membutuhkan mungkin penataan. Penataan. Kalau untuk pemerintah biasanya kalau di Dinas Pariwisata itu mensupport event, Mbak. Jadi untuk pengembangan pariwisata tersendiri itu untuk mengenalkan suatu tempat biasanya menggunakan promosi berupa event pariwisata. Event itu bisa berupa mungkin acara keroncong, acara musik, atau mungkin mengundang komunitas. Jadi di Jogja ini pengembangannya sebenarnya lokalitas sekali. Setahu kami itu selalu menggandeng komunitas, Mbak. Jadi menggandeng komunitas, jadi komunitas itu mungkin kan ada komunitas mobil, ada komunitas motor, mereka kan sering berkumpul. Nah, cara mempromosikannya juga melalui mengundang mereka ke destinasi-destinasi tersebut untuk meramaikan, dengan harapan di era yang sekarang digitalisasi seperti ini, posting foto, posting TikTok, ya sebut merek ya, maaf, sosial media lah, itu sehingga destinasi-destinasi di DIY itu bisa terkenal, dan karena sudah terkenal mungkin orang jadi penasaran, jadi ada gula ada semut lah, semuanya bisa menikmati, khususnya destinasi yang berbasis masyarakat, karena kebetulan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah destinasi-destinasi yang mereka dikembangkan oleh masyarakat. Jadi untuk pemerintah sendiri, termasuk event itu juga, event itu aturannya juga menggunakan pengadaan barang jasa, Mbak. Jadi seperti itu. Oke, berarti memang banyak hal yang memang harus dikembangkan gitu kan ya. Tadi kayak komunitas, terus habis itu bagian memasarkan pariwisata sekarang sudah harus melalui sosial media seperti itu kan ya. Ini juga ada pengembangan di bidang digitalisasinya ini sendiri ya, Mas Giri ya, untuk meningkatkan pariwisata, pengembangannya di Jogja sendiri. Ada, Mbak, ada, pasti ada. Dan seperti kita ketahui kalau dari sosial media sendiri mungkin banyak sekali sekarang teman-teman itu yang diajak untuk, ya salah satu komunitasnya itu komunitas di apa ya, mungkin kayak Jogja Media, macam-macam komunitas media itu, itu yang diajakin mungkin kalau di Dinas Pariwisata ada gathering mereka. Jadi gathering diajak ke mungkin konten kreator. Ya, konten kreator gitu, seperti itu diajak gathering ke destinasi wisata. Iya. Jadi memang kalau pariwisata itu untuk promosinya memang kita membutuhkan banyak sekali media. Tidak melulu media yang sudah ada, tapi bisa juga dari konten-konten kreator yang personal itu. Yang sudah mengemasnya. Iya, dan mereka mengemas dengan baik. Dan biasanya supportnya pemerintah biasanya yaitu berupa nanti
ada event di situ yang mereka bisa datang, mereka bisa posting, mungkin juga menikmati bersama nanti pengenalan masyarakat setempat. Jadi ini biasanya konten kreator itu juga dikenalkan dengan pengelola-pengelola tersebut. Jadi biar bisa langsung engagement-nya mungkin mereka kalau ada kadang-kadang kan mungkin ada yang tanya tuh di DM atau tanya di ini bisa kontak siapa, mereka mungkin langsung bisa menjawab seperti itu. Baik, berarti memang sudah cukup banyak sekali ya untuk pengadaan barang jasa, terutama pembuatan event itu juga nantinya harus melalui prosedur-prosedur yang ada saat ini gitu ya. Pembuatan event memang harus melalui, semuanya harus melalui prosedur pengadaan barang jasa, Mbak. Jadi seperti mungkin acara yang terdekat apa ya, sepertinya kemarin yang ada masuk ke Biro Pengadaan Barang Jasa, seperti sebut merek boleh ya? Keroncong Plesiran. Itu Keroncong Plesiran itu mungkin ada pengadaan mungkin artisnya. Itu membutuhkan itu membutuhkan prosedur. Kemudian nanti untuk alat-alatnya, jadi ada nanti yang menyewakan alat-alat juga harus kita verifikasi dulu seperti itu. Oh, baru tahu nih ya. Berarti tidak hanya sekedar manggil-manggil aja, tapi ini ada prosedurnya sendiri ya. Memanggil artis, harus juga lewat itu pengadaan barang jasa. Betul sekali, wah. Ini jadi ilmu baru buat saya. Jadi paham ya, event-event yang ada di Jogja dengan menampilkan mungkin bintang tamunya lagi tenar. Itu membutuhkan prosedur yang ada agar nantinya ini bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, itu dia. Menarik ya ternyata untuk di bidang pariwisata ini, tentu saja. Nah, kalau untuk pengadaan yang juga melibatkan mungkin pelaku usaha lokal seperti itu, agar dampak ekonominya juga lebih terasa. Karena kan mungkin pelaku usaha lokal yang juga menggunakan kearifan lokal di daerah ini sendiri, untuk pengadaannya seperti apa? Jadi biasanya kalau untuk pengusaha lokal, kalau untuk mungkin infrastruktur yang swakelola, itu pembelian kita lakukan diharapkan dilakukan di sekitar. Kemudian pekerja. Kemudian lokalitas seperti ini, Mbak. Seandainya di sana itu memang daerahnya itu penghasil batu. Nah, adakah kerajinan batu di sana yang bisa untuk mendukung pembangunan, menjadikan ornamen atau apa, itu kita harapkan itu dimunculkan seperti itu. Jadi termasuk nanti kadang-kadang itu ini cerita dari teman-teman di Breksi yang batu-batu seperti itu penataan tuh ada saja wisatawan itu yang tanya ke pengurus itu ceritanya, ini saya bisa dapat seperti ini di mana? Oh, ternyata mereka bisa langsung komunikasi ke pengurus itu, ternyata mereka juga punya pengusaha batu seperti itu. Jadi mungkin bisa untuk ornamen rumah atau apa. Jadi lokalitas itu bisa dimunculkan langsung seperti itu. Kalau untuk ini Pak Mas Geri, terkait dengan SDM yang ada gitu kan, mungkin terkait dengan pemandu wisata dan yang lain yang juga itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat, terutama mereka yang datang ke suatu tempat daerah, mungkin desa wisata dan yang lain, itu nantinya pengembangan terutama dalam pengadaan barang jasa ini seperti apa dalam meningkatkan SDM tersebut? Jadi itu juga melalui proses pengadaan barang jasa. Iya, semuanya ya. Ya. Jadi itu biasanya nanti penyediaannya ideal dari lembaga, Mbak. Jadi lembaga-lembaga pelatihan itu bisa menjadi partner pemerintah untuk mengambil porsi seperti melatih teman-teman di destinasi untuk menjadi pemandu seperti itu. Nah, bagaimana caranya itu kan? Bagaimana caranya? Ya tentunya pengadaan barang jasa ini kan oleh pemerintah ini memang memaksa, Mbak. Memang memaksa untuk masyarakat tersendiri yang ingin ikut membantu pemerintah dalam mensupport kegiatannya itu harus mengikuti prosedur. Seperti ada sekarang sistem pengadaan yang online seperti itu. Jadi harus mendaftar, harus punya NPWP, hal seperti itu. Jadi memang beberapa lembaga itu sudah ikut, dan karena mereka sudah bisa mengikuti regulasi dari pemerintah, artinya mengikuti ekosistem dari pemerintah supaya terbuka, supaya
adil, supaya efisien dan lain-lain itu mereka bisa kita pakai, kita dengan tentunya kalau sekarang melalui katalog seperti itu yang mungkin bahasanya apa ya, kalau marketplace ya, kalau umumnya ya ada marketplace pemerintah, itu mereka bisa menawarkan katakanlah satu paket pelatihan pemandu wisata lokal, itu harganya sekian dengan fasilitas seperti apa, harganya sekian. Nah itu ada beberapa, jadi dari dinas terkait yang mau memakai tinggal aja pilih di situ, nanti beserta nanti bisa dinegonya juga di situ, semua terdokumentasi. Kemudian sampai dengan itu dealnya nanti berapa itu bisa dilihat semua oleh masyarakat di situ. Oh, melalui aplikasi itu atau seperti apa? Melalui aplikasi, katalog. Katalog itu ya. Oke, berarti ini termasuk salah satu transparansi juga ya, terkait dengan bagaimana pengadaan barang jasa di bidang pariwisata ini, apa saja di situ, apa yang dibutuhkan, penyedia menyediakan seperti ini, lalu nanti apa yang dibutuhkan, semuanya ada di situ ya? Semuanya ada, jadi ada yang memang bisa dimasuk ke katalog seperti pelatihan itu kan sudah umum ya, harganya sekian gitu. Nah, nanti tinggal anggarannya kita punya Pemda itu melalui dinas mungkin pariwisata ya, kalau pariwisata itu dia punya kuota untuk sekian orang. Nah biasanya kuotanya itu untuk kalau dibagi menjadi Bantul berapa, Sleman berapa, ini berapa, seperti itu. Dan yang dilatih harus ber-KTP setempat. Itu kalau syarat untuk apa namanya pesertanya itu halus. Misalnya di Sleman ada kegiatan di desa ini gitu kan ya, KTP-nya harus Sleman. Oke, berarti memang ini ya aturan-aturan yang memang tertulis harus di ini ya? Ya, karena ini mungkin itu anggaran dari APBD ya Mbak ya, jadi APBD harus untuk masyarakat sini. Itu dia, dari pemerintah untuk masyarakat itu sendiri. Makanya harus KTP di kabupaten atau kota itu sendiri ya. Ada yang protes mungkin di Humas itu, kok KTP saya nggak Jogja, nggak iso ikut pelatihan ya, mungkin karena itu. Emang salah satu syaratnya biasanya itu kalau APBD. Iya, emang ini ya, karena untuk masyarakat Jogja. Ya gitu. Ya. Beda kalau mungkin anggarannya APBN gitu. Dari pusat itu KTP mana aja, mungkin lokusnya kalau pusat biasanya acaranya di Jogja, tapi yang daftar boleh untuk mana saja, seperti itu. Atau acaranya di mana, di Bali atau di mana, boleh seperti itu. Tapi kalau anggaran APBD biasanya salah satu syaratnya itu adalah KTP lokal. Itu tadi dari pemerintah untuk masyarakat DIY sendiri. Termasuk lokalitas. Iya, ini untuk lokalitas yang ada di DIY ini sendiri ya, dalam pengembangan pariwisata. Nah, saat lagi saya juga akan meminta tanggapan dari Pak Kus ya, terkait dengan pengembangan pariwisata, terutama dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di podcast penyediaan pengadaan barang jasa pemerintah untuk pengembangan pariwisata. Kembali lagi pemirsa dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk pengembangan pariwisata. Tadi yang sudah disampaikan banyak oleh Mas Gary bahwa pengadaan barang jasa untuk pengembangan pariwisata ini cukup banyak ya. Baik untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, SDM yang dihasilkan di pengembangan pariwisata, ini cukup banyak lingkupnya seperti itu. Pak Kus, setelah yang sudah disampaikan Mas Gary, tentunya banyak sekali ya komponen-komponen pengembangan pariwisata. Dalam hal ini juga pengadaan barang jasa yang memang sudah disediakan oleh pemerintah seperti itu. Kalau dari Dewan sendiri,
bentuk dukungan dan juga mungkin saling kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengembangan ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Cynthia. Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang terkait untuk menunjang pariwisata, ini sebetulnya sangat penting sekali, Mbak. Karena apa? Pariwisata di DIY untuk digalakkan untuk menopang PAD di kabupaten kota juga. Ya kan? Jadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yang namanya pengadaan tadi disebutkan barang dan jasa. Bisa fisik, bisa pemberdayaan manusianya, kan gitu. Ya, saya setuju sekali untuk pengadaan barang dan jasa, misalnya pelatihan-pelatihan, kan yang namanya destinasi wisata itu pelayanan yang betul. Ya, betul lah. Tadi disampaikan Mas Geri, pelayanan paling pokok. Nah, pelayanan terhadap pariwisata, tapi tidak boleh dilupakan. Ini harus ada kerjasama yang baik. Misalkan dinas pariwisata, dinas perhubungan, lintas sektor. Lintas sektor, ya. Jadi ini mohon bisa, mohon maaf Mas Geri, lepas dari pembicaraan ini, kalau DIY merupakan kota pariwisata, predikatnya kan begitu. Tapi harus diingat, kita harus pembenahan anak-anak muda kita. Betul tidak? Coba Mbak, kalau ini anak-anak kenakalan remaja tidak segera diantisipasi, ini akan berpengaruh pada pariwisata. Contohnya, orang luar DIY mau wisata ke Jogja, ada Jogja ribut terus, kelitih banyak, betul tidak? Ini mesti berpengaruh. Tidak jadi mereka ke kota yang lain. Nah, ini yang saya katakan. Maka kerjasama antar sektor ini perlu kita bareng-bareng. Mari, kalau kita itu memang betul-betul mau menggalakkan pariwisata, apalagi yang Gunung Kidul destinasi wisata yang tumbuh banyak sekali. Nah, di situ kalau saya dengar-dengar ini masih jadi permasalahan di antar dusun, rebutan parkiran, Mbak. Betul, Mas Giri. Nah, ini ada perlu gula, ada semut. Nah, itu betul. Itu perlu dibenahi, dirembuk secara satu meja, gimana baiknya untuk memajukan wilayah tersebut. Nah, ini kami Dewan mendukung sekali karena itu menopang PAD, Mbak. Yang kita andalkan itu kan dari pendapatan asli daerah itu termasuk dari pariwisata. Nah, jangan pariwisata, juga kota pendidikannya. Kalau kita itu tidak aman DIY, tidak bakalan provinsi lain menyekolahkan anaknya di DIY. Itu kan mengurangi PAD juga. Nah, ini makanya kerjasama antar sektor ini mari kita bangun bersama-sama untuk memajukan DIY betul-betul kota istimewa. Nah, itu dia. Tadi kan yang disampaikan Pak Kus adalah ternyata di tingkat desa ini juga masih ada permasalahan seperti itu. Nah, tadi nah, sebelumnya tadi juga disampaikan bahwa ada regulasi baru terhadap pengadaan barang dan jasa ya di peraturan presiden yang terbaru di tahun 2025 yang dimana ini ternyata juga bisa sudah sampai di tingkat desa seperti itu. Nah, nantinya apakah ada sosialisasi Mas Geri yang bisa dilakukan dari Biro sendiri untuk agar nantinya mungkin desa ingin pengadaan barang ataupun jasa atau infrastruktur tadi seperti lahan parkir mungkin seperti itu yang bisa diajukan, ini nantinya akan ada tindakan seperti apa dari tingkat daerah? Tentunya kalau ada aturan baru mesti ada sosialisasi, Mbak. Betul. Karena memang aturan itu juga sangat baru. Dan bagi Biro Pengadaan Barang Jasa pun aturan itu juga sangat baru. Karena baru banget, baru kemarin ini. Dan minggu ini baru mulai dari pusat mulai sosialisasi. Dan tentunya nanti karena ini di tengah tahun, mungkin nanti kalau di kami ada perubahan sih Bapak yang bisa nanti dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Karena memang belum masuk setahu saya belum masuk di Biro Pengadaan Barang Jasa. Karena memang tiba-tiba, jadi tidak ada kemarin itu sampai dengan awal tahun itu tidak ada sengseng aturan itu mau ada update gitu seperti itu. Kabar-kabar untuk ada kan biasanya ada rapat dengar apa itu kayaknya kok tidak ada. Tapi kemudian ada aturan baru ini ya sehingga mau tidak mau kami juga tentunya kami yang di biro harus membahas terlebih dahulu agar tidak ada nanti ketika karena ini nanti turun ke daerah, di daerah juga jangan sampai salah memahami aturan tersebut.
Jadi mungkin nanti kita mematangkan dulu di internal, baru nanti mungkin harus ada sosialisasi, karena setahu saya aturan yang terbaru ini menyangkut juga dengan PBJ desa, dan biasanya nanti ada aturan turunan seperti itu berupa peraturan lembaga. Nah, ini perlu kami tunggu dulu dari LKPP nanti seperti apa aturan penurunan, agar nanti tidak ada miss, Mbak, karena mesti akan khususnya Biro Pengadaan Barang Jasa di kabupaten ataupun di provinsi itu mesti akan menjadi sumber. Jadi mesti akan banyak yang bertanya. Jadi sebelum kami juga mensosialisasikan itu, pasti kami akan konsolidasi terlebih dahulu internal agar nanti tentunya yang benar seperti apa, sehingga nanti tidak menjadi misleading. Seandainya, karena memang sekarang mungkin peraturan itu dibuat karena memang sekarang kan dana yang ke desa itu kan banyak sekali. Banyak sekali, dan tentunya itu menjadi namanya juga ada gula, ada semut tadi. Itu jadi biar sesuai regulasi yang efektif, efisien, dan terbuka seperti itu. Tapi kalau soal sosialisasi itu kami kemarin dengan pasti ada. Cuman karena kami juga belum tersosialisasi dengan baik, jadi kami harus menunggu, harus konsolidasi internal dulu seperti itu. Butuh proses gitu. Butuh proses. Nanti kan biasanya dari kami juga dari Biro Pengadaan, kalau tidak salah, kalau tidak minggu depan atau minggu depannya ada juga sosialisasi via Zoom, tapi untuk internal Pemda terlebih dahulu. Kemudian karena minggu ini, kalau nggak salah hari ini baru sosialisasi yang dari pusat ke kami seperti itu. Jadi nanti kami minta juga narasumber yang langsung dari pusat juga, terus kita jadwalkan, kalau nggak minggu besoknya kalau nggak salah. Kami masih menunggu, setahu saya masih menunggu nanti dari pusat itu narasumbernya, ya biar nanti keluar dari sumbernya itu satu suara, satu sumber, dan penelaahan kami itu tidak yang bilang begini enggak seperti itu. Jadi memang harus karena aturan enggak, biar tidak ada misleading seperti itu. Hak dan sesuai dengan regulasi yang memang sudah ditentukan oleh pusat. Nanti kalau misalnya daerah sudah mengerti dengan regulasi tersebut, barulah disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu dia tadi. Semoga saja nanti untuk pengadaan barang jasa lebih banyak lagi gitu kan ya, masyarakat juga paham mengenai tata caranya seperti apa gitu kan ya, jangan asal mungkin minta aja untuk pembangunan ini tapi ternyata harus ada beberapa step yang harus dilakukan. Aturan mesti ada pemeriksaan, Mbak. Kan kita tidak mau nanti banyak di belakang mungkin kok masalah-masalah yang mungkin timbul karena yaitu tadi kurangnya pemahaman. Ya, bukan berarti niat tapi kurangnya pemahaman seperti itu. Contoh hal-hal yang seperti kayak penotane hilang jiwe sudah bingung kan seperti itu. Jadi kan mungkin pemahaman tentang pertanggungjawaban itu harus konkret sekali. Jadi biar nanti di desa juga, karena mungkin sekarang di desa itu sistemnya mungkin juga sudah mulai menggunakan sistem. Jadi kalau di pemerintahan kabupaten kota itu kan sudah ada sistem yang harus kami itu input secara keuangan, secara perencanaan macam-macam. Mungkin nanti di desa mungkin ya seperti itu juga. Tentunya SDM-nya juga harus dipahamkan seperti itu juga, lebih paham juga. Kapasitasnya harus lebih lah. Jadi tidak mengabaikan salah satu part yang sekiranya ini gampang, enggak gitu karena ini harus masuk sistem gitu karena keberlanjutan keterbukaan. Itu dia tadi, biar masyarakat juga tahu ya apa yang memang sudah dikeluarkan, apa yang sudah dibangun, masyarakat juga harus paham. Mau sekecil apapun rupiahnya itu harus masuk gitu ya. Mungkin kan kalau sekarang saya lihat di kebetulan saya tinggalnya di Sendang Tirto, dekat kelurahan itu kan ada pelang gede itu ya Pak, kalau di kelurahan tuh pembangunan desa nilai sekian. Nah itu kan mungkin itu nanti bisa dimasukkan ke sistem sehingga dia juga bisa, masyarakat yang bisa mengakses kan seperti itu. Kalau sekarang kan dipajang-pajang gitu. Masih di poster-poster yang di kantor-kantor lurah ya. Ya, seperti itu. Mungkin nanti stepnya mungkin lebih udah ya zaman nggak bisa dipungkiri lagi. Sekali.
Baik, ini mungkin untuk Mas Geri dan juga Pak Kus sendiri, bagaimanakah nantinya prinsip-prinsip untuk pengadaan seperti transparansi, efisiensi, ini dijaga benar dalam sektor pariwisata ini sendiri? Mungkin Mas Geri dulu. Jadi pengadaan itu memang yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang memang sudah ada kemajuan, Mbak. Dulu yang mungkin hanya manual, kemudian tersistem pengadaan langsung yang paper by paper seperti itu. Kemudian pemerintah membuat sistem seperti marketplace, karena mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan marketplace oranye, hijau seperti itu. Pemerintah pun tidak kalah juga membuat seperti itu. Yang tentunya jika masyarakat ingin masuk ke sana juga harus sesuai dengan aturan. Contohnya yaitu tadi pajak dan lain-lain harus terpenuhi seperti itu. Jadi untuk pengembangan sekarang ini ya diharapkan semua regulasi diikuti saja. Karena mau tidak mau, suka tidak suka menuju ke sana. Karena dengan sistem itu semuanya bisa melihat, semuanya bisa mengecek, ya kan Mbak. Harganya berapa, dealnya berapa, ini jatuh temponya tanggal berapa, seperti itu sangat-sangat transparan. Jadi ya semoga semua mungkin masyarakat ataupun penyedia itu bisa menyesuaikan dengan sistem yang telah dibangun karena itu memang untuk transparansi yang lebih baik. Oke. Kalau tanggapan dari Pak Kusmanto sendiri terkait dengan transparansi, efisiensi yang harus dijaga ini Pak di sektor pariwisata. Ya betul, transparansi, efisiensi, akuntabel. Itu memang perlu kita pertahankan, kita jaga betul Mbak. Karena ini demi kemajuan daerah kita. Nah, di samping itu tadi yang berkompeten dalam hal ini kalau pengembangan penyediaan barang dan jasa, di samping itu kan harus ada yang berkompeten karena kaitannya dengan wisata Mbak. Dinas pariwisata juga paling tidak untuk mengembangkan destinasi wisata, rintisan desa wisata itu betul-betul serius Mbak. Misalkan contoh, bisa untuk perbandingan, kenapa atau Bali kok bisa seperti apapun bisa dijual. Apakah tidak baik kalau Pok Darwis itu yang mengembangkan rintisan desa wisata di wilayah masing-masing diajak kunjungan kerja lah, taruh kata bisa mencontoh seperti apa. Ya contoh kalau di Bali Jimbaran, hebatnya seperti itu. Padahal Parangtritis itu tidak kalah dengan Jimbaran. Kalau itu dikelola, ternyata cuma dibiarkan seperti itu kan perlu dioptimalkan sehingga sebetulnya wisata di DIY tidak kalah dengan Bali. Asli Mbak, kalau itu betul-betul dikelola. Di Bali itu foto bersama dengan turis saja mendapat pendapatan. Kan gitu tak? Kenapa? Semuanya jadi uang ya Pak ya? Semuanya jadi uang. Nah itu kalau bisa diterapkan, dicontohkan seperti itu, diberikan pelajaran kepada Pok Darwis itu seperti itu. Sehingga tadi Mas Geri menyampaikan untuk promosinya yaitu memang digelarnya event, komunitas diajak ke sana. Akhirnya berdampaknya apa? Ke kuliner lingkungan Mbak. Lingkungan itu akan terangkat. Otomatis kalau di situ ada keramaian mereka akan secara tidak dipaksa pun sudah jalan sendiri. Seperti ya kalau saya setiap ada acara sekarang yang baru ngetren Jadilan, mulai itu pedagang itu antrinya membayar pun mau Mbak. Seperti itu. Nah ini untuk mengembangkan istilahnya UMKM kita dengan menggalakkan pariwisata seperti itu. Menjadi lintas sektor ya Pak? Oh iya. Untuk pengadaan barang jasa juga perlu ini ya diketahui masyarakat juga. Kira-kira yang kurang apa saja itu mungkin bisa dikerjasamakan atau dilibatkan dari beberapa sektor seperti itu. Misalnya tadi kayak Parangtritis, seafood gitu kan. Jimbaran juga seafood sama aja, cuman bedanya sana Bali sini Jogja. Tapi pada dasarnya sama, ada pantai, ada seafood. Makan pinggir pantai kayak gitu kan ya. Nah bagaimana ya tadi yang disampaikan Pak Kus, Pok Darwisnya ini juga bisa mengemas dengan baik. Tapi masyarakat juga paham untuk pengadaan ini ada loh proses-proses yang bisa dijalankan untuk mendapatkan hal itu ya, Mas Gedi. Jadi Mbak, jadi memang kalau pariwisata itu sebenarnya benar dari Pak Kus tadi. Pariwisata itu sebenarnya nggak cuma dengan pariwisata, tapi lintas sektor. Lintas sektor terkait dengan dinas ya, kalau kita sebut dinas ya,
Dinas Koperasi UMKM seperti itu, kemudian kebudayaan, kemudian PU, ya itu seperti itu. Jadi dinas nanti mungkin perdagangan dan lain-lain. Jadi karena memang ada yang pasti di pariwisata itu ada pembinaan. Kemudian seperti contohnya kalau memang dia berbentuk koperasi, itu yang membina tentunya bukan dinas pariwisata, di situ pasti dinas koperasi. Kemudian kalau jalannya ini milik siapa nih, kabupaten atau miliknya provinsi lah, nanti melalui dinas yang terkait seperti PU seperti itu. Ya pariwisata biasanya, karena saya mantan pariwisata, itu membangun jalan tapi jalan di dalam destinasi itu, Mbak. Seperti konblokan, jalan-jalan kayak gitulah, kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau yang menyangkut jalannya menuju itu harus kita koordinasi dengan PU. Jadi koordinasi dengan PU, proses dengan kondisi existingnya yang seperti ini bagaimana. Nah, kemudian dari PU yang mengusulkan nanti dibahas di DPRD. Ketika itu sudah disetujui ya sudah, nanti dibahas karena kepentingan untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi tetap lintas sektor gitu. Sejauh ini untuk tantangan sendiri yang dihadapi untuk merancang pengadaan kebutuhan pariwisata seperti apa, Mas Budi? Tantangannya itu tadi, Mbak, karena pariwisata itu sebenarnya lintas sektor. Kadang kita harus berkomunikasi yang baik dengan teman-teman di luar dinas pariwisata. Jadi siapa berbuat apa, sehingga mungkin sekarang ada forumnya sepertinya sekarang. Karena saya sekarang ada forumnya, jadi forum lintas sektor kalau nggak salah namanya. Itu yang membahas terkait pembangunan di DIY. Jadi siapa melakukan apa dan mungkin nanti terus dikonsolidasikan oleh Badan Perencanaan daerah yang ini untuk mendukung apa, yang katakanlah yang pariwisata eventnya, kemudian infrastruktur dalam mungkin nanti swakelola oleh masyarakat, kemudian nanti untuk dukungan koperasinya, pembinaan koperasi, pendampingan koperasi dari dinas koperasi, kemudian ada dari dinas kebudayaan mereka yang punya event kalau kebudayaan kan lebih pelestarian ya, itu mungkin bisa acaranya di destinasi seperti itu. Kemudian teman-teman juga Kominfo, itu juga berperan, Mbak. Dalam digitalisasi itu ya? Iya, jadi pengadaan wifi. Kalau free wifi itu biaya negara itu. Tapi yang di Sleman di stop ini, karena ada masalah. Itu dia. Itu juga menjadi yang terbaru ya untuk pengadaan wifi di destinasi ya? Iya, kalau wifi itu seperti di Malioboro lah yang terdekat, itu ada. Itu termasuk kan pembangunan untuk destinasi seperti itu. Siapa tahu mereka bisa online di situ, di Malioboro. Harapannya kan seperti itu. Malioboro lagi naik kalau sistemnya algoritmanya kan seperti itu. Berarti itu Kominfo juga berperan Mbak, di sana. Tantangannya ya cukup banyak ya, karena lintas sektor. Jadi emang banyak sekali hal yang perlu dikonsolidasikan, perlu keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk pengadaan barang dan jasa di sektor pariwisata yang memang cukup banyak sekali. Dan memang ini menjadi salah satu hal yang bisa dibenahi, mungkin masih ada kekurangannya dan juga perlu peningkatan pelayanan terutama SDM itu ya. Ya, SDM itu termasuk tadi tantangan sosialnya yang dibuat Markus. Biasanya kalau sudah rame, nah itu kok ini orang itu cemburuan. Ya, seperti itu, Mbak. Itu salah satu tantangan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di daerah istimewa Jogja. Itu dia tadi. Kita akan bahas lagi sesaat lagi ya, karena ini semakin ramai untuk pembahasan pengembangan pariwisata dalam pengembangan barang dan jasa di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast pengadaan barang jasa pemerintahan untuk pengembangan pariwisata.
Masih di podcast pengadaan barang jasa pemerintah untuk pengembangan pariwisata. Mengenai pariwisata di DIY yang sangat luas, sangat melibatkan berbagai banyak sektor seperti itu. Nah, ini kan tadi juga ada tantangan tersendiri dan juga saling mengembangkan peningkatan layanan, pengembangan infrastruktur dan lain-lainnya untuk pengembangan pariwisata yang ada di DIY agar semakin bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang dan bagi para pelaku wisata khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengarahkan pengadaan pariwisata sendiri ke arah yang keberlanjutan dan tentunya ini untuk arah digitalisasi ini sendiri, Mas Giri? Ya, karena memang sudah zaman ya, Mbak ya. Semakin modern ya. Semakin modern, semakin terbuka dan tentunya keberlanjutan ini harus terus terbangun. Karena memang eranya sekarang kayak gedung hijau, eranya untuk cinta lingkungan, seperti itu. Jadi memang kalau pengadaan di pariwisata, mungkin sekarang sudah bisa mulai kalau ada pembangunan-pembangunan menggunakan khususnya infrastruktur itu yang mungkin keberlanjutan lingkungan atau degradasi lingkungannya sedikit, seperti itu. Karena memang isu-isu lingkungan sekarang itu sangat sensitif sekali. Kemudian untuk digitalisasi ya memang sudah zaman mau tidak mau semuanya memang sekarang siapa yang tidak punya HP dan siapa tidak bisa mengakses berita dari sana kan seperti itu. Jadi untuk pemerintah sendiri juga sudah menyediakan semua infrastruktur untuk pengadaan sendiri itu melalui online, melalui digital. Kemudian masyarakat sendiri yang ingin menjadi penyedia sebagai penyedia pemerintah juga bisa mendaftar. Tentunya mendaftar sesuai dengan ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Dan terbuka. Hasil-hasil dari pengadaan itu sangat bisa diakses. Jadi yang ini katakanlah kalau tender sudah bisa dilihat di LPSE tanpa login pun itu bisa dilihat. Nilainya berapa, jadinya berapa, seperti itu. Ataupun produk-produknya biasanya sudah ada penjelasan namanya rencana umum pengadaan. Itu bisa dilihat juga di web. Kebutuhan katakanlah dinas A itu ada pengadaan ABCDFG seperti itu bisa dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengikuti seandainya itu ada tender itu bisa terbuka secara umum. Ataupun sampai kalau sekarang itu penyedia makanan pun, Pak, snack yang harga 15.000 satu kotak itu pun kita belinya lewat online semua sekarang. Seperti catering itu semuanya lewat online semua. Jadi memang didorong ke sana. Cuma memang untuk beberapa seperti pengadaan yang di desa yang melalui EO itu biasanya seandainya event itu di destinasi, contohnya dulu waktu saya di pariwisata, di situ ada makanan, biasanya kalau event itu ada makannya gitu. Ya kita minta ke EO-nya, Mas ini tolong nek bisa makanan biar teman-teman di desa aja. Jadi mereka yang ini ke desa semua, jadi biar semuanya juga jalan. Seperti itu. Oke, berarti memang cukup kompleks ya untuk pengadaan barang jasa di sektor pariwisata yang cukup banyak juga. Ya, kalau ngomong pariwisatanya lebih sangat di Tasik toh. Baik, nah Pak Kuswanto menanggapi Mas Gary tadi. Ini kan bentuk salingnya ini juga harus lebih ditingkatkan lagi, apalagi untuk pengadaan barang jasa yang tidak hanya di ranah daerah tetapi saat ini juga sudah masuk di ranah desa seperti itu. Bagaimanakah nanti dari DPRD mendukung apa yang memang sudah direncanakan dan juga memfasilitasi mungkin apa yang memang sudah menjadi rencana dari teman-teman yang ada di daerah sendiri, Pak. Terima kasih, Mbak. Tadi apa yang disampaikan Mas Gary tadi panjang lebar terkait dengan pariwisata, destinasi wisata. Ya tentu saja dalam hal ini kami itu selaku wakil rakyat, Mbak. Wakil rakyat itu
memang dalam sumpah dan janji ada satu klausul yang mengatakan saya berjanji dan bersumpah untuk mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi. Nah, itu diwujudkan. Dengan masyarakat itu sebetulnya kurang memahami apa toh fungsi dewan. Nah, di masing-masing wilayah punya perwakilan, Pak. Sedangkan kita punya niatan kita bersama-sama dengan OPD untuk memajukan DIY khususnya dari pariwisata. Nah, monggo pengajuan lewat pokok-pokok pikiran dewan. Ya kan? Apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan destinasi wisata. Kami akan siap membantu, mengawal, menjembatani. Karena sudah merupakan sumpah dan janji kami. Nah, seperti itu. Sehingga pemahaman masyarakat terkait masalah untuk mengakses pengadaan barang dan jasa. Baik fisik maupun untuk pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini mumpung kita bisa ketemu di sini, masyarakat biar bisa paham untuk mengakses program-program mereka. Toh tadi Mas Gary mengatakan bahwa padat karya, taruh kata padat karya itu infrastruktur baik dari APBD regional yang resmi maupun APBD maupun dari dana keistimewaan. DIY itu kan istimewa, ada APBD murni, ada dana is. Nah, ini kan bisa diakses khususnya apalagi untuk pariwisata. Memang tujuannya ke sana dana is. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat, ya monggo bagaimana untuk meningkatkan destinasi wisata di masing-masing wilayah itu memang kita dorong, Mbak Cynthia. Nah, itu dia tadi saling saling terintegrasi juga antar semua dinas. Dari Dewan juga sudah mendukung apa yang memang sudah dicanangkan oleh daerah agar nantinya bisa memajukan pengembangan pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini yang terakhir terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah untuk pengadaan pariwisata, pengembangan pariwisata. Harapan kedepannya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dari Dewan ini sendiri, nantinya ingin seperti apa sinerginya dan juga untuk masyarakat agar nantinya juga bisa lebih paham dan juga membantu pemerintah tentunya dalam pengembangan pariwisata. Mas Gary dulu. Kalau harapan kami tentunya dari pengadaan barang jasa itu dari perencanaan memang sudah harus tepat nggih. Dalam hal ini kalau memang dari masyarakat biasanya memang lewat dari tadi Bapak sudah menyampaikan pokok pikiran. Jadi melalui Dewan bisa disampaikan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Kemudian nanti dari Dewan biasanya ke eksekutif, ke dinas-dinas terkait. Dari dinas-dinas terkait menjadi rumusan pengadaan, Mbak. Rencana umum pengadaan. Nah, ketika perumusan pengadaan ini sudah betul, sudah sesuai, karena memang itu nanti akan melalui proses panjang. Nah, ini tentunya diharapkan ketika semuanya ini sudah mulai berproses di pengadaannya, itu semua sesuai yang direncanakan, tepat mutu dan juga tepat waktu. Seperti itu, Pak. Jadi diharapkan dari proses perencanaan ini memang harus benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, seperti itu yang dibutuhkan. Yang tentunya itu nanti akan menjadi kalau di Biro Pengadaan Barang Jasa itu nanti akan menjadi rencana umum pengadaan, sehingga hal-hal tersebut bisa diadakan. Karena kalau tidak tercatat di situ, itu dari kami tidak bisa memverifikasi seperti itu, karena semuanya by system tadi itu dengan proses yang semuanya sudah teratur. Jadi rencana itu harus fix sesuai dengan matang deh. Dan jangan lupa itu tadi di input seperti mungkin kalau di Bapak menyampaikan ke Bapak kemudian tidak tercatat di poker ada sistemnya juga itu ya Pak ya. Itu kan tidak terinput nanti. Jadi biar sama-sama ini semuanya seperti itu. Berarti sebelum masuk ke input harus melengkapi data semuanya dulu ya, biar terverifikasi gitu ya? Iya, kalau di kami kan hasil akhir dari proses panjang itu, jadi perencanaannya harus betul terlebih dahulu seperti itu dan tercatat. Kalau nggak tercatat nanti ada miss kok nggak ada di sini seperti itu. Nanti akan tidak terverifikasi, kan sayang sekali ya. Baik, kalau dari Pak Guswanto sendiri, Pak. Jadi benar. Jadi pengajuan dari masyarakat khususnya dari pengembangan destinasi wisata itu harus masuk input
SIPD-nya. Ya. Jadi kita harus melihat program kegiatan dinas itu apa, supaya kita menyesuaikan apa yang diusulkan dari masyarakat, khususnya untuk pengembangan destinasi wisata. Kalau enggak ya tadi itu, ya enggak masuk, walaupun mengajukan. Ya, itu semua sudah tersistem, Pak. Ya, dari Bapak sudah tersistem semua. Ya, makanya ini masyarakat harus betul-betul proaktif lah istilahnya. Wong enggak ada salahnya, justru ada untungnya kalau dekat dengan masyarakat. Karena komunikasi itu penting, Pak. Biasanya masyarakat itu enggan, malu, sungkan, enggak enak, takut. Harusnya enggak seperti itu. Karena apa? Dewan itu baturnya rakyat, sebetulnya kan gitu. Harusnya rakyat minta tolong kepada dewan sebagai batur dia. Wong juragane rakyat, namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat, kan gitu. Tapi pemahaman masyarakat masih berbeda. Ini yang kami sayangkan. Kalau perlu ya dewan-dewan jemput bola di masyarakat, karena bisa duduk jadi dewan karena masyarakat, kan gitu. Iya, konsisten dan dengan dipilihnya jadi wakil. Kan gitu. Oke, berarti memang ini harus benar-benar dipahami juga ya bagi masyarakat juga. Kalau ingin mengajukan pengadaan barang jasa untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut, harus benar-benar dipahami sistem-sistem yang ada, regulasi yang ada, agar semuanya bisa terverifikasi. Harus membiasakan, tapi memang itu nanti kan kalau sudah terbiasa runtut. Jadi aspirasi seperti menyampaikan aspirasi lewat mana. Jadi Bapak juga mungkin punya monitor sendiri kan. Oh, ini seperti ini dari sini, itu kan. Jadi enak semuanya. Karena ini bisa lintas komisi, lintas dinas bisa. Ini dia. Masuk kemana, ke siapa gitu. Nah, ini dinas pariwisata, ini ke PU. Iya, betul. Sign-nya Pak Bos. Ini semoga juga bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat dan juga yang mendengarkan podcast ini ya, agar nantinya juga bisa menjadi bagian dari pemerintah, baik dari Pemda DIY dan juga dari DPRD DIY untuk bisa sama-sama mengembangkan pariwisata di Yogyakarta. Apalagi Jogja sudah punya sebuah filosofi sendiri yang sudah diakui oleh dunia. Nah, kita sama-sama untuk menjaga keistimewaan Jogja dengan meningkatkan pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali buat Mas Geri dari Biro Pengadaan Barang Jasa Pemda DIY dan juga Pak Guswanto dari Sekretaris Komisi C DPRD DIY dan pemirsa yang sudah menyaksikan podcast dari pengadaan barang jasa pemerintah untuk pengembangan pariwisata. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Akhir kata saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.